Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan Bapak Abdullah Merjani. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas materi perancangan desain produk Spring Bed dengan menggunakan metode Quality Function Deployment, di mana dosen pengampunya adalah Pak Abdullah Merjani, MT. Nah, seperti peribahasa yang kita ketahui, tak kenal maka tak sayang. Sayang dan nyaman kan kita nggak. Oke, langsung saja. eh yang pertama itu adalah Bang Aditya Pranata. Oh, ini paling ganteng sih. Kemudian ada Muhammad Anif yang berkacamata. Kemudian Kak Prilia Kristiani Pak Pahan, beda dari surga. Yang kedua ada saya sendiri Yoga Dian Saputra. Dan terakhir adalah Kak Adelia Suarman. Lanjut, Bang. Yang kita ini adalah tempat waktu penelitian dan objek penelitian, yang dimana materi kita ini akan dibacakan oleh Bang Aditya Prata. Kepada Bang Aditya Prata, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di PT XYZ yang bergerak di bidang manufaktur memproduksi produk Spring Bed, berada di Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013. Objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematik, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat suatu objek tertentu. Penelitian ini juga merupakan action research untuk mendapatkan suatu solusi yang akan diaplikasikan pada perusahaan sebagai bentuk perbaikan dari sistem semula. Dikutip dari Sukaria S tahun 2011. Objek pada penelitian ini adalah karakteristik atribut-atribut produk Spring Bed yang dibutuhkan konsumen itu sendiri. Variabel penelitian. Variabel penelitian ditentukan berdasarkan literatur menurut buku pengantar perkayuan dari Suryanto Basar tahun 1974. Buku Strategies for Product Design dari John Wiley and Sons tahun 2008. Dan buku Beds and Bedroom Furniture dari Taunton Press tahun 1997. Serta dari brosur produk Spring Bed yang menunjukkan tipe-tipe konsumen dan kebutuhan konsumen, yaitu pertimbangan utama model rangka sandaran Spring Bed, kemudian bahan kayu rangka sandaran Spring Bed, bahan kain sandaran Spring Bed, jenis foam untuk sandaran Spring Bed, jenis foam untuk matras Spring Bed, ketebalan foam untuk matras Spring Bed, bahan kain matras Spring Bed, pertimbangan utama model rangka di van Spring Bed, bahan kayu rangka di van Spring Bed, dan faktor penentu daya tahan dan lama rata-rata umur produk Spring Bed. Kemudian akan coba dijelaskan oleh rekan kita, Hanif. Oke, saya lanjutkan metode sampling. Populasi adalah keseluruhan anggota atau kelompok yang membentuk objek yang dikenakan investigasi oleh peneliti Sukaria Sinulinga 2012. Ada 3 jenis konsumen, yaitu konsumen unit, konsumen internal, dan konsumen eksternal. Yang pertama, konsumen internal adalah orang yang menerima output dari satu atau lebih proses internal. Populasi pada penelitian ini adalah semua karyawan bagian produksi produk Spring Bed 6 feet dari PT XYZ yang merupakan konsumen internal dengan total berjumlah 36 orang. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan teknik total sampling atau complete numeration. Total sampling adalah sampel yang dipilih dengan keseluruhan jumlah anggota sampel sama dengan anggota populasinya dengan tujuan mendapatkan data yang representatif. Jumlah responden yaitu sebanyak 36 orang masih dalam jangkauan peneliti telah homogen dikarenakan telah sesuai dengan tujuan penelitian. Next. Selanjutnya, instrumen dan jumlah sampel. Prosedur pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan dalam menyusun matriks House of Quality, yaitu yang pertama, studi pendahuluan untuk mengetahui kondisi perusahaan, proses produksi, dan inovasi pendukung yang diperlukan, serta studi literatur tentang metode pemecahan masalah yang digunakan dan teori pendukung lainnya. Tujuannya agar mempermudah di dalam menyusun pertanyaan di dalam kuesioner terbuka. Yang kedua, membangun matriks House of Quality atau HOQ untuk menerjemahkan kebutuhan responden ke dalam karakteristik teknis produk Springbed. Yang ketiga, data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Analisis dilakukan terhadap hasil identifikasi berdasarkan metode yang digunakan untuk kemudian diambil kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner yang digunakan didasarkan pada bentuknya ialah kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka digunakan sebagai survei awal untuk penentuan atribut keinginan responden terhadap produk Springbed 6 feet. Sedangkan kuesioner tertutup yang digunakan adalah kuesioner yang menggunakan skala Likert. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 36 orang. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Prilly. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pengolahan hasil kuesioner yang diperoleh dari penyebaran benar kepada 36 orang responden diketahui bahwa terdapat 10 variabel produk Springbed yang menjadi keinginan responden. Hasil dari jawaban responden yang terdapat pada kuesioner terbuka diperoleh beberapa modus yang menjadi pendukung atribut pertanyaan. Itu kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup menunjukkan tingkat kepentingan responden terhadap atribut Springbed 6 feet yang diberikan. Atribut yang menjadi butir pertanyaan pada kuesioner tertutup antara lain kayu pertimbangan utama yang mempengaruhi desain model rangka sandaran pada produk Springbed 6 feet, kayu jati putih jenis bahan kayu rangka sandaran yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet, kain Oscar dan kain zakat jenis bahan kain pada sandaran yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet, busa warna krim jenis foam pada sandaran yang paling sesuai dengan desain produk Springbed feet, busa warna krim jenis foam pada matras yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet, 10 cm merupakan ketebalan foam pada matras yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet, kain zakat dan kain lating jenis bahan kain pada matras yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet, kayu yang menjadi pertimbangan utama yang memengaruhi desain model rangka divan pada produk Springbed 6 feet, kayu jati putih jenis bahan kayu rangka divan yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet, per dan busa faktor yang menjadi penentu daya tahan atau umur pakai produk Springbed 6 feet dan 15 tahun lama rata-rata pada produk tersebut. Validitas dan reliabilitas data. Kuesioner yang telah disebar dan dikumpulkan kembali terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum pengolahan data lebih lanjut.
Dari hasil perhitungan diketahui bahwa seluruh variabel dinyatakan valid dan reliable. Penentuan customer requirement. Identifikasi kebutuhan konsumen bertujuan untuk mengetahui kebutuhan konsumen terhadap produk Springbed. Identifikasi kebutuhan konsumen melalui penyebaran kuesioner menghasilkan 10 data. Identifikasi kebutuhan konsumen dapat dilihat pada hasil sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Adel. Kayu pertimbangan utama yang mempengaruhi rangka sederhana pada produk Springbed 6 feet. Kayu jati putih jenis bahan kayu rangka sandaran yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet. Kain Oscar dan kain zakat jenis bahan kain pada sandaran yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet. Busa warna krim jenis foam pada sandaran yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet. Busa warna krim jenis foam pada matras yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet. 10 cm merupakan ketebalan yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet. Kain zakat dan kain lating jenis bahan kain pada matras yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet. Kayu yang menjadi pertimbangan utama yang mempengaruhi desain model rangka divan pada produk Springbed 6 feet. Kayu jati putih jenis bahan kayu rangka divan yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet. Per dan busa faktor yang terjadi penentu daya tahan atau umur pakai produk Springbed 6 feet dan 15 tahun lama rata-rata umur produk tersebut. Pertimbangan nilai rasio perbaikan. Nilai rasio perbaikan menunjukkan suatu ukuran upaya PT XYZ dalam usaha perbaikan rancangan produk Springbed pada setiap variabel kebutuhan konsumen. Perhitungan nilai rasio perbaikan diperoleh dari perbandingan nilai target rancangan produk Springbed dengan tingkat. Nilai target diperoleh dari tingkat kepentingan responden terhadap setiap variabel kebutuhan. Hasil pertimbangan rasio perbaikan menunjukkan bahwa variabel dengan nilai rasio perbaikan paling tinggi sebesar 1,504 yaitu busa warna krim merupakan jenis foam pada matras yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet. Hal ini berarti pihak perusahaan harus meningkatkan upaya dalam perbaikan variabel tersebut karena rasio perbaikan yang tinggi sebanding dengan tingginya upaya perbaikan yang diberikan usaha. Semakin tinggi nilai target suatu variabel dibandingkan dengan tingkat kepuasan responden, maka nilai rasio perbaikan akan semakin tinggi, yang berarti juga semakin pentingnya variabel tersebut di mata responden. Low-Cohen 1995. Sedangkan variabel dengan nilai rasio perbaikan paling kecil sebesar 0,964 ialah busa warna krim merupakan jenis foam pada sandaran yang paling sesuai dengan desain produk Springbed 6 feet. Saya akan kembalikan kepada moderator yaitu Yoga. Kemudian penentuan sales point variabel kebutuhan dan penentuan importance weight dan relative weight. Di penentuan sales point ini, nilai sales point menunjukkan tolak ukur variabel menjadi faktor yang dianggap penting bagi responden dalam memenuhi kebutuhannya. Nilai sales point juga berkaitan dengan variabel-variabel kebutuhan yang paling berpengaruh bagi peningkatan keuntungan perusahaan.
Kebutuhan responden yang memiliki sales point tinggi adalah jenis foam pada matras yang paling sesuai dengan desain produk spring bed 6 feet. Ketebalan foam pada matras yang paling sesuai produk spring bed 6 feet ini 6 feet. Selain itu, pihak perusahaan juga dapat menentukan sales point sebagai bahan pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan responden. Nah, kalau di penentuan important weight dan relative weight, total tingkat kepentingan atribut perancangan produk dengan bobot absolut, sedangkan bobot relatif menunjukkan nilai bobot perencanaan relatif dari suatu variabel. Variabel perancangan desain produk spring bed 6 feet yang memiliki bobot relatif tinggi, itu jenis foam pada matras yang paling sesuai dengan desain produk spring bed 6 feet. Pertimbangan utama yang mempengaruhi desain model rangka sandaran pada produk spring bed 6 feet. Dan pertimbangan utama yang mempengaruhi desain model rangka divan pada spring bed 6 feet. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Begitu teman-teman, banyak materi yang bisa kita dapatkan. Semoga teman-teman juga melihat video kita ini dengan seksama, dengan teliti, dengan pendengaran yang bagus. Dan semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, tentunya untuk diri kita masing-masing. Sekian dari kelompok 1. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.